Halo anak-anak Vivor, bertemu lagi dengan Miss Eka dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mereview materi pengolahan data. Baik, langsung saja. Nah, pada penyajian data itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan tabel dan diagram batang. Nah, Miss Eka akan menjelaskan satu persatu. Perhatikan ya. Yang pertama adalah tabel. Perhatikan contoh di bawah ini. Hasil ulangan matematika siswa kelas 4 adalah sebagai berikut. Ada 6, 8, 9, 7, 6, 7, 10, 8, 9, 10, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 6, 7. Nah, data-data tersebut diminta disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi step pertama, kita buat terlebih dahulu daftar nilainya dari yang terkecil ke terbesar. Nah, dari soal ini diketahui data terkecilnya adalah 6 dan yang terbesar adalah 10. Jadi kita susun 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya kita hitung banyak siswa yang mendapat nilai 6, mendapat nilai 7, 8, 9, dan 10. Nah, supaya lebih gampang, kalian bisa menggunakan turus ya. Nah, jadi kita cari dulu banyak nilai 6. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, 6 ada 4, kemudian 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 sebanyak 6 siswa, kemudian 8 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 8 ada 5, kemudian 9, 1, 2, 3, 4. Nah, nilai 9 ada 4, dan 10 ada 1, 2. Oke, yang 10 ada 2 anak. Nah, inilah yang dinamakan dengan tabel ya. Kemudian yang kedua adalah diagram batang. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui tabel tinggi badan beberapa siswa kelas 5 dalam sentimeter. Nah, ada Alif, Bayu, Edo, Fitri, dan Mita. Di mana tinggi Alif adalah 150, Bayu 144, Edo 140, Fitri 145, Mita 142. Nah, sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, step pertama kita buat garis vertikal dan garis horizontal. Nah, setelah itu kita tulis nama di bagian sumbu horizontal dan tinggi badan di bagian vertikal. Nah, kemudian untuk penulisan tinggi badan ini, jaraknya harus sama ya. Jadi kalau misal nih dari 125 ke 130 jaraknya 5, maka untuk data berikutnya juga harus berjarak 5. Jaraknya harus sama. Nah, terus untuk memulai angka berapa, kita lihat angka terkecilnya saja. Nah, di sini adalah angka terkecilnya 140. Nah, berarti kita bisa ambil bilangan yang kurang dari 140. Ya, yang mendekati saja. Nah, misalkan di sini ambil contoh adalah 125. Nah, kemudian step berikutnya adalah untuk mempermudah kita bisa buat garis putus-putus seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat batang sesuai dengan tinggi badan. Jadi Alif di situ tingginya 150, maka sampai sini
Kemudian Bayu 144. Nah, 144 letaknya di antara 140 dan 145, tetapi lebih dekat ke 145. Maka tinggi batang untuk Bayu segini. Nah, kemudian Edo. Edo tingginya 140, maka pas garis putus-putus yang ketiga. Kemudian Fitri 145. Nah, 145 sampai sini. Kemudian Mita 142. Nah, 142 itu letaknya antara 140 dan 145, tetapi lebih dekat ke 140. Nah, jadi tinggi batang untuk Mita begini. Oke. Nah, selanjutnya membaca dan menafsirkan data. Perhatikan contoh pertama, data penjualan buku di toko Makmur. Ya, ada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Nah, di mana banyak penjualan buku pada bulan Januari 25, Februari 40, Maret 45, April 15, dan Mei 50. Nah, sekarang kita bisa lihat penjualan buku terbanyak terjadi di bulan Mei. Nah, terbanyak artinya yang angkanya paling besar. Nah, dari angka-angka ini diketahui yang paling besar adalah 50, yaitu pada bulan Mei. Yang kedua, penjualan paling sedikit terjadi pada bulan April. Nah, kalau sedikit artinya angkanya paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah 15, yaitu pada bulan Mei. Nah, yang ketiga, selisih penjualan buku pada bulan Februari dan Maret adalah 5 buku. Nah, ingat, selisih adalah pengurangan. Nah, yang diminta adalah Februari dan Maret. Februari ada 40, Maret 45. Jadi tinggal kita kurangin. 45 dikurangi 40, sama dengan 5 buku. Kemudian yang keempat, jumlah buku yang terjual selama 5 bulan adalah 175 buku. Nah, jumlah artinya ditambah. Jadi kalian tambahkan 25 ditambah 40, ditambah 45, ditambah 15, ditambah 50. Sehingga hasilnya adalah 175 buku. Nah, contoh yang kedua, perhatikan data pada diagram batang berikut. Nah, di sini diketahui data berat badan siswa kelas 4. Nah, bisa kita dapatkan informasi yang pertama, banyak siswa kelas 4 adalah 20 anak. Nah, ini dari mana? Jadi kita jumlahkan banyak siswa yang berat badannya 35 ada 5, 36 ada 3, kemudian 37 ada 6, 38 ada 4, 39 ada 2. Nah, banyak siswa ini kalian jumlah-jumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 20 anak. Nah, kemudian banyak siswa yang beratnya 37 kilo. Nah, kita lihat 37 kilo. Nah, dari gambar diketahui banyak siswanya adalah 6. Kemudian, selisih banyak siswa yang beratnya 38 kg dan 39 kg adalah 2 anak. Nah, ini dari 4 dikurangi 2. Karena banyak siswa yang berat badannya 38 sebanyak 4 dan 39 kilo sebanyak 2. Maka di sini diperoleh 4 dikurangi 2 sama dengan 2 anak. Nah, kemudian contoh berikutnya, perhatikan diagram batang berikut. Di sini ada persediaan alat tulis. Ada pensil, pulpen, buku tulis, penggaris, penghapus, dan buku gambar. Nah, tetapi banyak persediaan penggaris belum diketahui. Nah, di soal yang diketahui adalah
Jika jumlah seluruh persediaan alat tulis 40 buah, maka banyak persediaan penggaris adalah, nah ini tinggal kita kurangin saja. Jadi penggaris sama dengan 40 dikurangi dengan banyak persediaan dari alat tulis yang lainnya, yaitu pensil, pulpen, buku tulis, penghapus, dan buku gambar. Nah, sehingga diperoleh banyak penggaris sama dengan 40 dikurangi 6, dikurangi 7, dikurangi 8, dikurangi 9, dikurangi 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 buah. Jadi, banyak persediaan penggaris adalah 4 buah. Nah, sampai sini review materi pengolahan data. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.